Oke, sudah jam 16 lebih 5 menit. Kita mulai ya teman-teman. Selamat sore, selamat datang di acara Kumpul Buku Foto 2021. Eh, apa ya? Ya ini acaranya daring untuk kali yang kedua. Jadi sebelumnya Kumpul Buku Foto Yogyakarta sudah beberapa kali diadakan. Pertama itu tahun 2013 saya adakan bersama dengan Kurniadi Widodo. Lalu apa ya, sempat vakum agak lama, terus 2018 kami adakan lagi, 2019 di KPY, lalu 2020 tahun lalu karena pandemi saya bikin sendiri gitu, apa, browsing browsing buku foto live di Instagram. Terus tahun ini saya pikir pengen bikin yang agak apa ya, agak rame gitu, mengajak teman-teman, makanya terus jadilah acara ini. Em, Temanya arsip, seperti apa namanya yang sudah saya tulis di Instagram, itu sebetulnya tidak ada alasan khusus kenapa ngomongin arsip. Ini seperti keisengan yang kemudian ya kenapa tidak diseriusi gitu. Jadi berawal dari provokasi teman-teman Sokong, Ibu Nia dan Pak Pras itu, mereka mengajak saya untuk ngomongin arsip, ya. Kemudian ya jadilah gitu. Kenapa tidak kita juga mencoba membicarakan arsip yang diangkat atau dijadikan materi buku foto gitu. Nah, untuk itu terus kita mengajak beberapa teman dengan beberapa tawaran gitu. Ada beberapa judul yang kami tawarkan kepada teman-teman, tetapi rupanya juga responnya melampaui dugaan kami. Banyak teman yang ternyata pilihannya apa ya? Pilihannya beragam sekali gitu. Ya tentunya ini menggembirakan. Jadi pembicaraannya juga bisa jadi beragam. Meskipun awalnya sempat sempat bikin bingung ya, ini kalau beragam begini lalu bagaimana dikelompokkannya, karena hampir hampir nggak ketemu gitu benang merahnya dalam satu sesi ini mau seperti apa. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kita campur saja gitu karena memang beragam. Untuk sesi yang pertama ini akan ada 3 buku yang akan kita bicarakan. Yang pertama buku buku foto Illusion, karyanya Mbak Swanti, yang nanti akan diulas oleh Pak Aji Susanto Anom. Pak Aji Susanto Anom adalah seorang pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan fotografi. Mengenal fotografi dari pengalaman masa kecil bermain gulungan film di studio foto ayahnya, kemudian besar dengan kenangan sosok seorang tukang foto dari sang ayah dan berjumpa kembali dengan fotografi pada tahun 2008. Saat ini, Aji menjadi lebih asketis untuk memotret momen-momen kecil dan cerita obskur sehari-hari. Aji bergabung dalam kolektif Vlog Project yang fokus pada eksplorasi presentasi cetak karya fotografi. Aji juga aktif menerbitkan buku foto dan zin, selain juga berpameran baik dalam skala lokal maupun internasional. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Aji, pengulas pertama kita. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi atas intro dan pengantarnya. Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali sore ini. Ya, sore. Senang sekali sore ini kita bisa berjumpa dalam acara kumpul buku foto walaupun secara daring. Jadi kita akan merayakan ya buku foto-foto yang tadi sudah disampaikan Mas Budi dengan tema tertentu arsip ya. Padahal tema tersebut kemudian dibuka oleh ulasan illusion yang saya sendiri susah menyambungkannya dengan gambaran arsip yang kita ketahui secara umum atau yang biasa kita perbincangkan gitu. Ya, ya semoga nanti catatan-catatan yang
saya sampaikan secara singkat terkait buku Illusion dapat membuka ruang diskusi baru nanti setelah pemaparan tersebut. Jadi saya izin share screen ya, saya sudah menyiapkan catatan-catatan tersebut dalam bentuk PowerPoint, singkat-singkat saja ya, supaya kita bisa lebih terstruktur dalam memperbincangkannya. Semoga sudah terlihat dengan baik ya. Oke, jadi saya asumsikan teman-teman hadir di sini paling tidak sudah pernah melihat atau memegang atau membaca buku foto Illusion ini. Kalau belum, silahkan melihat melalui pratinjau yang sudah direkam oleh video teman-teman panitia kumpul buku melalui chat ada di YouTube-nya. Di buku foto Illusion ini dibuka atau di bagian paling muka awalnya itu di das jaket berwarna putih itu kita bisa menemukan satu informasi singkat atau sebuah motif yang dituliskan oleh si fotografer terkait apa yang akan kita temukan dalam pengalaman membaca buku foto Illusion ini. Nah, informasinya itu saya tuliskan kembali di sini. Ini saya bacakan aja ya, dalam bahasa Indonesianya saja. Jadi perjalanan-perjalanan, momen-momen personal, dan kesunyian yang dirasakan dalam situasi untuk memahami antara realitas dan ilusi, baik di fotografi dan kehidupan adalah apa yang ingin dibagikan oleh si fotografernya melalui buku Illusion ini. Buku foto Illusion diterbitkan 7 tahun lalu, di tahun 2014. Ini merupakan publikasi kedua dari Pania Foto Institute dalam seri buku foto portofolio. Nah, seri buku portofolio ini bertujuan mengangkat karya-karya fotografer Indonesia. Sejauh ingatan saya, pada tahun-tahun terbitnya Illusion ini, tahun 2014, penerbitan buku foto dengan sistem mandiri di Indonesia mulai tumbuh berkembang. Nah, yang menjadi catatan awal untuk buku foto Illusion ini adalah pada tahun-tahun tersebut, tema-tema yang diangkat atau ditampilkan itu bisa dikatakan hampir senada, yaitu fokus pada praktik merekam peradaban dari kacamata narasi besar sehingga buku foto yang terbit bercorak dokumenter klasik atau jurnalistik. Dan juga kebanyakan itu bercorak piktorial dengan fokus mengangkat tema keindahan Indonesia dan ragam budayanya sebagai agenda pariwisata. Nah, buku foto Illusion ini kemudian menjadi sebuah hal yang menyegarkan ya di awal terbitnya dan di tahun tersebut, ketika dia berusaha menampilkan catatan perjalanan dari si fotografernya, namun tidak hanya menampilkan rekaman perjalanan yang sifatnya seperti souvenir atau cenderamata perjalanan belaka, namun narasi buku foto ini menggarisbawahi pengalaman batin dan emosi yang mengiringi perjalanan tersebut. Ini saya screenshotkan pada saat kayaknya awal-awal buku foto ini mau dipublikasikan secara umum ya. Jadi ini kayak Mbak Suwanti waktu itu merekap siapa saja yang sudah memesan, status pemesan pertama. Nah, ini covernya. Di foto sebelah kanan, cover depan, cover belakang ada das jaket putih yang melingkupinya. Tulisan quote di awal tadi ada di das jaket tersebut memang tidak begitu terlihat karena ya sangat tipis ketebalannya.
Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas buku foto illusion ini secara konten ataupun secara aspek produksinya ataupun relasinya dengan arsip, nah kita perlu juga membahas situasi pada masa terbitnya buku foto illusion ini, iklim penerbitan buku foto itu secara mandiri mulai mulai berkembang, tumbuh berkembang dan menginspirasi fotografer-fotografer yang lain untuk berani menerbitkan buku fotonya sendiri. Nah, buku foto yang menurut saya, bagi saya sendiri menginspirasi saya kemudian untuk melakukan praktek penerbitan buku foto mandiri itu antara lain ada saat itu yang terbit sebelum Illusion ada Encounters dari Roni Zakaria dan Passing dari Edi Purnomo. Keduanya menggunakan pendekatan street fotografi dalam membangun narasi bukunya. Tren penerbitan buku foto secara mandiri itu didukung oleh kemudahan dalam mencetak dan adanya gerai-gerai digital printing yang jadi tawaran alternatif bagi fotografer untuk menjadi seorang publisher independen sendiri. Pengalaman saya ketika pertama kali membaca buku Illusion ini, ketika beli terus datang, lalu saya buka-buka, saya coba baca, itu bingung. Saya jujur tidak paham terhadap konten dari buku ini ya. Karena waktu itu ketika ya tahun 2014-an itu saya terbiasa dihadapkan pada kebiasaan melihat karya foto yang dibukukan itu biasanya memiliki sifat yang monumental, terus momen-momen yang direkam juga mengambil momen-momen dramatis atau memiliki nilai berita atau sosial yang besar. Nah, membaca buku Foto Illusion ini pertama kalinya membuat saya menjadi bertemu dengan pemikiran baru bahwa proyek fotografi itu tidak hanya mengacu pada bentuk imitasi yang seakurat mungkin atau kesempurnaan keindahan formalis estetis saja, namun ada juga beberapa jalan pengungkapan pengalaman hidup yang lebih menekankan pada aspek rasa dan pengalaman batin yang melatar belakanginya. Setelah halaman judul, kita sebelum masuk ke foto-fotonya dalam buku foto Illusion itu, kita akan ketemu dengan sebuah kutipan yang disusun secara menarik. Nah, kalau teman-teman melihat di buku foto Illusion, kutipan ini merupakan kutipan yang paling awal kita jumpai setelah halaman judul Illusion, yang bunyinya seperti ini, the best part of us is not what we see, it's what we feel. Mau tidak mau kita bisa mengasumsikan bahwa potongan kutipan ini akan menjadi titik tolak atau cara fotografernya memandang dunia dan mengkonstruksi dunia pada kenyataan naratifnya. Pada buku foto kita bisa membicarakan kenyataan naratif untuk memberi penekanan pada realitas yang diceritakan melalui bangunan cerita pada buku foto tersebut. Beberapa hal bisa kita lakukan ya, strategi atau siasat praktek perancangan buku foto untuk membangun realitas naratif tadi, seperti pengurutan ataupun penyandian foto, sehingga sangat memungkinkan kita membangun makna yang lain di benak pembaca ketika melihat foto-foto yang ditampilkan. Nah, kita kembali pada kutipan di atas, itu bisa saya simpulkan bahwa perjalanan membaca buku foto Illusion ini tidak akan fokus pada penikmatan visual dari foto-fotonya, namun lebih ke penikmatan rasa yang distimulus oleh buku foto ini. Foto pertama yang kita jumpai setelah kutipan tersebut adalah sebuah self-portrait dari fotografernya yang bersanding dengan detail dari foto refleksi gantungan baju di cermin.
Biasanya 3-5 foto di awal sebuah proyek fotografi itu bertugas untuk memberikan gambaran umum atau menjadi rangkaian petunjuk yang membantu pembaca untuk memahami dunia yang diceritakan oleh fotografernya. Dalam hal buku foto illusion ini, foto self-portrait dalam cermin ini mensimbolkan kompleksitas tersendiri di mana cara kita memahami realitas itu mulai dipertanyakan ya seiring dengan memang perbincangan utama dalam buku foto ini adalah perbincangan antara realitas dan ilusi baik dari kehidupan ataupun dalam fotografi. Nah, sebuah cerminan realitas itu tidak akan mungkin menggantikan realitas itu sendiri, namun pernyataan itu bisa menjadi berbeda ketika fotografi turut andil dalam menunjukkan realitas yang dipercaya seperti realitas aslinya. Foto cermin di awal ini mengingatkan saya pada sebuah konsep atau dialog yang diangkat oleh John Sarkowski terkait konsep fotografi sebagai mirror atau sebagai windows. Jadi salah satu dialognya ini adalah seperti ini. Is it a mirror reflecting a portrait of the artist who made it, or a window through which one might better know the world? Dari John Sarkowski. Jadi karya fotografi itu bisa menjadi sebuah cermin atau sebagai jendela, tergantung bagaimana si fotografernya memposisikan dirinya dengan subjek yang akan ditampilkan olehnya. Kemudian setelah foto-foto, di bagian akhir dari buku ini kita akan membaca, bertemu dengan dialog antara Anne Swanti dan Sasha Krauts yang membicarakan tentang pembentukan ide dan gagasan dari narasi buku foto illusion. Ini ada beberapa dialog yang saya kutip dan saya tulis ulang, saya tampilkan di sini karena ini menurut saya dialog yang menjadi penting ketika kita membicarakan konsep buku foto illusion ini. Jadi ini dari S itu Sasa. Dialognya seperti ini. Supaya kamu bisa merekam hidup si petani rumput laut itu, kamu harus menciptakan ilusi dan menjadi dia, meskipun hanya sesaat waktu kamu ada bersama dia. Inilah momen saat buku ini benar-benar dimulai. Ilusi tentang dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu memahami siapa subjek foto kamu, dan juga ilusi tentang pembacamu. Namun semua itu sangat nyata. Sekarang kamu tahu bagaimana nyatanya bentuk ilusi diri dan bagaimana nyatanya bentuk ilusi dunia, dan kamu ingin membagi itu dengan para pembacamu. Berharap mereka juga bisa menyertakan ilusi tersebut ke dalam realita mereka. Selanjutnya, satu dialog lagi yang menurut saya penting untuk kita tampilkan, pembahasan buku illusion dari Sasa lagi. Menurutku segala hal akan menjadi ilusi, begitu kita sadar bahwa realita masing-masing manusia tidak ada yang sama. Bila kita bergantung pada penilaian atau aturan orang lain, maka kita akan meyakini bahwa ada yang namanya realitas objektif, misalnya law of thirds, grayscale, dan golden ratio. Ini adalah serangkaian aturan tentang cara memotret yang baik. Sekarang ini banyak orang terpaku pada cara memotret yang baik, dalam tanda kutip, terlebih di tengah maraknya budaya ikut-ikutan. Pembaca atau penikmat foto terjebak dalam pola pikir ilusif bahwa foto yang alami mewakili kenyataan, namun mereka tidak sadar bahwa foto yang alami sekalipun hanyalah sebuah frame yang telah dipilih sebelumnya oleh sang fotografer. Coba saja lihat foto-foto yang kamu sertakan dalam buku ini, semuanya abstrak, namun memiliki nilai dokumenter yang kuat, mengesampingkan aturan dan mengetengahkan perasaan. Pembacaan saya dalam buku foto illusion ini dalam hal substansinya antara lain yang pertama,
Buku foto illusion merupakan sebuah gambaran kesan perjalanan yang diungkapkan melalui pendekatan rasa oleh fotografernya. Dalam buku foto illusion, tujuan dari perjalanan bukan menjadi dorongan penggalian yang utama, namun keadaan dalam proses penziarahan atau keadaan sedang menuju ke menjadi lebih utama. Dalam buku foto illusion, perbincangan terkait ilusi yang diciptakan oleh fotografer saat mencoba memahami subjeknya atau disebut sebagai reality check menjadi tema utamanya. Dalam hal ini, ilusi yang diangkat dalam buku foto ini adalah ilusi tentang rasa sebuah perjalanan. Lalu apabila kita membicarakan arsip dan buku foto ini, beberapa relasi yang bisa kita gunakan sebagai pemantik dalam diskusi ke depan adalah antara lain yang pertama, proses penciptaan karya yang dilakukan dengan metode refleksivitas pada arsip karya fotografi yang pernah dibuat. Karya pribadi sebagai arsip yang menjadi material penciptaan karya baru. Lalu yang kedua, arsip dalam konteks perjalanan atau travel biasanya membicarakan tujuan akhir atau destinasi dari perjalanan tersebut. Di illusion, arsip yang diolah justru adalah rekaman situasi batin saat mengalami perjalanan. Beberapa catatan untuk aspek produksi dalam buku foto illusion. Aspek produksi dalam buku foto illusion ini menurut saya sudah dirancang dengan baik, terutama pada penggunaan strategi layout desain yang dinamis dalam peletakan foto pada bidang-bidang kertasnya. Beberapa pola ritmis juga menguatkan secara elementer aspek desain dari buku ini, seperti pembesaran dan cropping dari detail yang disandingkan dengan foto aslinya. Penyandingan dari detail dan cropping dari foto aslinya tersebut memberi penekanan dan ajakan untuk kita berhenti sejenak dan memandang lama pada foto tersebut. Sekuen atau pengurutan babak narasi pada buku foto ini saya asumsikan berdasarkan mood melalui dominasi kesan warna tertentu pada foto-fotonya. Satu catatan lagi adalah penggunaan sampul buku lunak atau soft cover pada buku ini. Pada saat buku foto illusion ini terbit, penggunaan pilihan sampul ini cukup jarang digunakan. Kalau sependek pengetahuan saya, semuanya pasti menggunakan biasanya hardcover atau cover yang tebal, keras. Namun menurut saya pilihan ini justru merupakan pilihan yang tepat ya, karena memberi kesan yang mengingatkan pada sebuah wujud catatan personal atau jurnal harian yang membangun intimasi tertentu. Secara keseluruhan, aspek produksi dari buku foto ini dirancang dan diproduksi dengan baik, sehingga memberikan kenikmatan membaca yang optimal. Simpulan dari ulasan saya terkait buku foto illusion ini, buku foto illusion merupakan catatan perjalanan dari si fotografer, namun tidak hanya menampilkan rekaman perjalanan seperti cindera mata belaka. Narasi buku foto ini menggarisbawahi pengalaman batin dan emosi yang mengiringi dan memayungi perjalanan tersebut. Buku foto ini memberikan cetak tebal pada aspek tegangan yang muncul dari realitas dan ilusi. Hal ini menjadi sesuatu yang unik karena karya foto dalam buku foto ini tidak menarasikan sesuatu yang nyata diresepsikan oleh mata, namun sesuatu yang subtil dan tidak terlihat, yaitu perasaan. Narasi ini menjadi ruang personal dari si fotografer yang berangkat dari pengalaman unik dalam meresepsi dunianya. Dunia kemudian tidak hanya direkam secara ansih, namun dimaknai ulang dan meletakkan konteks baru pada dunia yang dihidupi oleh si fotografer. Baik, secara singkat, mungkin ulasan saya terhadap buku illusion seperti itu. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Budi selaku moderator pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat sore.
Terima kasih Pak Aji, ulasannya yang menarik. Memang sedikit tambahan ya, memang awalnya ya Pak Aji juga sempat mempertanyakan gitu, kenapa buku Illusion masuk gitu ketika ketika saya menyarankan judul itu ke Pak Aji gitu. Karena ini kan membicarakan arsip, kenapa itu masuk. Nah, alasan saya sebetulnya justru karena memang apa ya, saya pengen mengajak teman-teman me, me, apa ya, melihat arsip itu secara lebih luas gitu, tidak tidak secara kaku seperti yang umumnya kita bayangkan. Karena memang foto-foto di dalam buku Illusion kan arsip arsip lamanya Mbak Swanti, foto-foto lama dia ketika apa namanya dia aktif melakukan perjalanan memotret ke sejumlah tempat gitu. Tetapi justru bukan foto dari tujuan itu sendiri, tapi foto selama selama perjalanan ya. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, foto yang dia rasakan suasana batinnya ketika melakukan perjalanan dan itu dia simpan gitu. Baru bertahun-tahun kemudian setelah apa yang dia rasakan itu terrefleksikan dan terendapkan barulah disusun menjadi buku. Nah, itulah yang kenapa buku itu masuk karena itu perluasan arsip. Itu saja tambahan dari saya. Lalu yang kedua, setelah ini kita akan uh, geser ke pengulas yang kedua, yaitu Reza Kuch. Reza Kuch, biasanya dipanggil Kuch, tapi kalau dipanggil Reza juga nggak nolak. Akan mengulas buku Until Death Do Us Part oleh Thomas Sofang. Thomas Sofang ini dia orang Perancis, tapi dia setahu saya dia apa ya banyak bergerak di Asia gitu. Saya pernah ketemu dia di Singapura. Dalam buku ini dia mengumpulkan apa ya sampah gitu sebetulnya sampah negatif ya negatif lama yang dibuang gitu. Dia kumpulkan, dia beli, lalu dia pilih dengan sedemikian rupa dan dia susun menjadi buku ini. Reza Kuch adalah seorang perupa yang tinggal di Yogyakarta. Karyanya menggunakan eksplorasi medium foto dan relasinya dengan cetak grafis. Akhir-akhir ini Reza tertarik dengan olah arsip sebagai medium kerjanya. Kuch merupakan direktur dari kolektif Barasup dan sekarang tergabung sebagai periset visual di Unhistorid. Saya persilakan langsung Kak Kuch untuk mengulas buku Thomas Sofang. Siap. Dan terima kasih Mas Budi udah diberikan kesempatan ikut dalam buku foto tahun ini bersama teman-teman juga. Terima kasih. Kali ini aku pengen ngulas dari buku foto Thomas Sofin, koleksiku sendiri yang aku beli dari Unop Titanium di tahun kemarin, awal tahun kemarin gitu. Kemudian sebenarnya buku ini kayak dibungkus dari bungkus rokok Swangsea gitu namanya, Double Happiness. Buku ini sebenarnya berisi tentang kumpulan arsip seremoni pernikahan yang Sofin temukan di pembuangan klise di sekitar Shanghai. Kemudian buku ini juga lekat dengan aktivitas merokok kayak apa ya? Kayak dalam seremoni pernikahan gitu. Jadi banyak banget orang yang rokok dan ya kayak pesta rokok gitu. Jadi macam-macam variasinya. Kemudian dari situ si Sofin membuat kompilasi tentang buku foto pernikahan tersebut yang dia maknai ulang si arsip tersebut dengan sebuah narasi baru yang lebih puitik gitu. Kayak Until Death Do Us Apart. Kayak dia menyimpulkan seperti memaknai buku ini jadi sebuah penghormatan bagi budaya Cina, bagaimana kemudian cinta dan kematian selalu berjalan beriringan. Sedap. Kayak gitu. Dan apa ya, kayak lucu di dalam bukunya gitu. Jadi macam-macam orang rokok gitu, kayak ada yang dibikin bong, terus
rokoknya dinyalakan oleh si kedua mempelai, jadi aku harus juga relate dengan tradisi kayak gitu. Padahal di sini kan kita nggak pernah menjumpai kayak gitu. Jadi aku kayak ngerujuk ke filmnya Edward Young yang berjudul Yi gitu. Jadi jadi kayak aku bisa melihat gambaran bagaimana kemudian budaya Cina tersebut yang kayak pernikahan tersebut menjadi sesuatu yang sakral dan menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat Cina. Nah, kemudian bagi saya, aku menarik beli buku ini karena mungkin aku menyukai kayak perintilan masa lalu gitu, kayak aku sering beli cetakan kayak cetakan masa lalu kayak perangko, kemudian bungkus-bungkus rokok, kemudian leaflet, surat-surat tahun-tahun 70 80 yang aku temukan di Pasar Loak gitu. Yang menarik lagi bagi saya adalah buku ini kayak mempunyai material artistik gitu, kayak emang didesain kecil seukuran bungkus rokok dan emang kayak tema sama materialnya itu emang jadi sesuatu yang mendukung gitu. Bungkus rokoknya kayak bisa memaksimalkan apa yang ingin Sofin hadirkan gitu ketika ia ingin membicarakan tentang rokok dan relasinya dengan pernikahan kayak di tradisi China. Dan tak pikir ini buku ini juga kayak jadi collectible item kayak. Nah, bukunya ini. Nah, bukunya seukuran rokok, hampir mirip ukurannya. Cuman beda volume. Kalau yang di Swansea ini 20 rokok. Kayak Marlboro gitu mungkin. Seukuran Marlboro. Ya. Kemudian kayak posisi Sofin dalam buku ini juga menjadi menjadi kolektor, dia nggak ingin disebut sebagai owner, jadi kayak kolektor juga editor dari arsip-arsipnya dia gitu. Dan kemudian jika dilihat ulang gitu, aku melihat Sofin gitu sebenarnya juga kayak mempunyai kayak mempunyai jarak gitu antara si Sofin dari Perancis dan dia di China gitu. Tidak ada sebuah mungkin Sofin juga tidak memiliki memori kolektif di dalam peristiwa tersebut. Dan kalau melihat kerja arsip dalam buku ini gitu, aku kayak menyadari ada 2 poin yang aku temukan dari ketertarikanku. Pertama adalah sebuah temuan yang kemudian merefleksikan sebuah bangsa gitu, kayak China dengan culture-nya yang seperti itu. Dan kemudian aku melihatnya dari sisi artistik, bagaimana Sofin menemukan arsip dan memaknainya sebagai objek artistik dengan dia melakukan sebuah intervensi yang minimal dalam merangkai bukunya gitu. Dia tidak hanya menampilkan foto itu secara utuh, dan yowes itu malah menjadi sesuatu yang bagus, karena fotonya memang artistik dan lucu gitu, jadi ya masuklah. Kemudian kalau relevansinya ya mungkin aku juga belum pernah mengalami pernikahan gitu ya, jadi nggak tahu
apa yang ada dalam pernikahan dan jarang sekali gitu datang ke pernikahan. Jadi aku cukup susah membayangkan apa yang ada dalam atmosfer pernikahan gitu, apalagi di Shanghai ngono kayak sing jauh gitu, kita nggak pernah merasakan ngono kayak. Dan tersebut dan Sofin dan benda temuannya tersebut juga berada di Shanghai. Dan Yogi mau balik lagi, aku Sofin juga tidak pernah memiliki memori kolektif pada masyarakat Mandarin, dan ia hanya memunculkan kembali kerja arsip dalam buku tersebut dan dalam sebuah romantisme masa lalu yang kemudian ia membangun sebuah narasi yang dia bangun kembali dalam buku Until Death Do Us Apart. Kalau kemudian apa ya, aku kayak ingin mengcompare Sofin, praktek yang Sofin lakukan dengan aku pernah lihat video klipnya Jirapah gitu yang berjudul Crowns. Itu juga dari footage si Crowns Jirapah ini berasal dari footage video yang pada saat itu yang menjadi director video klipnya adalah Mas Anggun Priambodo, dan dia kayak mengumpulkan enggak mengumpulkan sih, kayak menemukan sebuah footage pernikahan di tahun 80-an. Footage-nya itu adalah nikahan Jawa gitu, yang tak pikir malah kayak memiliki kesamaan antara si nikahan Jawa dengan si Sofin gitu, kayak sama-sama relate dengan pernikahan. Tapi tak pikir lagi aku kayak lebih apa ya, bisa merasakan si Jirapah ini menjadi apa ya, sesuatu yang malah relate ke aku karena sama-sama Jawa, dan bagaimana aku juga mengalami apa tradisi di pernikahan tersebut kayak gitu sih. Mungkin sesimpel itu ya. Gimana Mas Bud? Lagi mana? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin si tahun dari Sofin gitu, dia mengumpulkan fotonya ini dari dari rentang waktu dari tahun 90-an, dari misal aku karena lihat di tanggalnya di fotonya itu ada tanggal dan tahunnya gitu, di tahun 90 sampai 98. Ya mungkin itu sih. Udah kayaknya gitu aja Mas Bud. Oke. Ya, informasi tambahannya adalah ini sebetulnya salah satu bagian dari proyek panjangnya Thomas Sowang yang namanya Beijing Silver Mine. Kenapa judulnya Silver Mine? Karena ya tadi itu memang dia menemukan negatif-negatif ini ya di tempat pembuangan gitu, benar-benar sudah dibuang untuk di apa ya, dicairkan dan diproses gitu untuk terus kandungan kandungan peraknya mau diambil gitu, makanya silver mine ya, tambang perak gitu. Nah tapi dia nemu dan merasa itu menarik, terus dia beli gitu, dan belinya beneran karungan gitu, dia beli sekali beli sekarung 2 karung gitu. Jadi memang koleksi dia banyak sekali, dan ya dari materi yang sekaya itu harus dia pilih-pilih, ketemu tema itu dia bukukan gitu. Oke. Kalau begitu kita teruskan ke ulasan yang ketiga hari ini. Kita akan saya akan beri kesempatan ke Mbak Hindra Setiarini yang sore ini akan mengulas buku Susan Meiselas in History. Ini juga buku yang menarik. Ini waktu Ibu Nia melihat buku ini, Ibu Nia juga langsung, wah ini buku keren banget. Reaksi yang sama dengan Mbak Hindra waktu Mbak Hindra melihat buku ini. Nia berarti bisa bantu aku dong nanti nambahin. Hindra Setiarini adalah seniman yang berbasis di Yogyakarta.
Hindra merupakan inisiator dan programmer Biostil, bioskop kecil, yang berfokus pada literasi melalui film untuk penonton anak-anak dengan memutarkan film pendek anak sesuai usianya. Pemutaran ini keliling baik di sekolah maupun kelompok belajar masyarakat. Hindra memulai kesenimanannya dengan bergabung di teater garasi selama 10 tahun sebagai aktris. Kemudian selepas dari teater garasi, Hindra mendirikan Biostil dan mulai mempelajari film dan fotografi. Pada karya-karyanya, Hindra tertarik pada berbagai medium kesenian yang dapat diolah sebagai praktik storytelling. Dengan demikian, saya persilakan Mbak Hindra untuk membicarakan buku ini. Terima kasih Budi, terima kasih buat kesempatannya. Ini sebenarnya aku mau berbagi pengalaman membaca buku ya gitu. Jadi bukunya tebal sekali dan aku nggak punya buku dan aku harus ke perpusnya Budi untuk baca gitu. Jadi sebagai bacaan awal pasti aku belum khatam tuh gitu. Aku membagi gimana arsip ini disusun dalam buku ini juga, terus dia ngasih efek apa gitu ke aku sebagai pembacanya gitu. Nah, aku memilih Susan Meisilas itu in history waktu itu sebenarnya kayak belum tahu juga mau pilih apa, tapi langsung tek gitu jatuh cinta ya gitu. Buku ini nih diniatkan memang untuk membaca gitu, membaca Meisilas gitu dalam 3 dekade dia berkarya. Jadi susunannya aku pikir memang disusun secara runut gitu oleh Gato ini. Dibagi 3 di dalam 3 chapter dengan tema yang berbeda. Gitu. Chapter pertama itu 71 sampai 78 dan chapter ketiga itu 1991 sampai sekarang gitu. Nah, ini dalam upaya sebenarnya melihat perubahan gitu, perubahan pendekatan yang dilakukan oleh Meisilas dalam praktik fotografinya gitu. Nah, kalau yang untuk pertama gitu itu susunannya sama sebenarnya. Jadi kayak chapter 1 itu dimulai dengan wawancaranya editor dengan Susan Meisilas, terus ada arsip utamanya tentu ada karya fotonya gitu di tahun 71 sampai 78 yang berkaitan dengan komunitas dan suara-suara yang ingin direpresentasikan oleh komunitas itu gitu. Nah, di sini tuh digambarkan memang Meisilas berusaha untuk mencari cara memasukkan suara subjeknya itu untuk dia dan mau kalau representasi itu adalah suaranya dia sehingga itu bukan suaranya si subjeknya gitu. Dan foto di sana itu foto karyanya si Meisilas disandingkan dengan tulisan tangan gitu ya, tulisan tangan yang di situ ada list nama subjek, lalu ada komentar atau pendapatnya si subjek atas fotonya yang direpresentasikan. Nah, terus aku ngelihat di ujungnya tuh ada ditandain silang gitu, terus ada centang gitu. Nah, menurutku aku sebagai pembaca tuh jadi kayak, oh begini mungkin ya caranya dia untuk menyeleksi foto, bagaimana dia, oh ini seperti yang diinginkan juga gitu, representasi ini diinginkan oleh subjeknya gitu. Dan terus ada juga arsip lain yang dimunculkan itu seperti misalnya transkrip Bell itu apa sih? Kayak di serinya dia, di fotonya dia project tentang striptease itu, teks itu sendiri gitu ketika ditampilkan itu membuatku gitu kayak berimajinasi gitu gimana pada saat itu gitu, mungkin kerumunan karena kan di teks itu dibilang gitu ibu-ibu nggak boleh masuk gitu, anak-anak dilarang ya gitu, pokoknya kalau ibu mau dukung beli aja tiketnya, pokoknya setelah ini ibu pasti akan mengalami malam-malam yang luar biasa gitu. Itu tuh kayak membawa berimajinasi gitu kan, oh mungkin itu ada kerumunan ibu-ibu yang pengen tahu di sana itu memang aku merasanya memang diniatkan untuk pembaca memahami gitu ya, untuk
untuk melihat dunianya si Meselas gitu. Termasuk wawancara itu sendiri sih buatku itu wawancara panjang yang kemudian dipecah jadi 3 untuk mengawali setiap chapternya itu menurutku juga itu tuh semesta pemikirannya si Meselas gitu kalau sebagai fotografer gitu. Bagaimana dia memandang subjeknya gitu. Termasuk juga ditampilkan juga tuh misalnya korespondensi surat gitu tulisan tangan dari subjek untuk Meselas gitu. Itu kan tanpa dia bilang bahwa misalnya dia dekat gitu ya, itu menunjukkan bahwa relasi mereka dekat gitu, sehingga foto-fotonya sendiri seintim itu gitu untuk memotret penari-penari perempuan striptease itu gitu. Nah, untuk yang chapter kedua gitu, dia mulai memasuki media internasional gitu. Kenapa juga Meselas disebut sering dikenal juga sebagai fotografer perang gitu ya di negara konflik gitu. Di sana kurang lebih juga sama ya dihadirkan gitu arsip-arsip berupa misalnya ID card-nya dia ketika liputan, visanya gitu, dan juga korespondensi ketika dia ingin mengakses arsip investigasi kekerasan domestik ya, dia waktu itu sedang bikin proyek itu yang buatku itu menarik gitu ya, karena memang terus dibuka gitu semestanya, bahkan semesta orang-orang di sekitarnya Meselas gitu, termasuk di tugas di situ ada juga Densi dengan siapa nih, mungkin editornya atau konsultannya gitu untuk ngasih tahu kondisi di lapangan itu sulit dan segala macam, dan sampai misalnya dia mentok gitu untuk bagaimana untuk mengakses korban kekerasan ini gitu. Seandainya memang ya nggak menampilkan wajah atau orangnya gitu, sehingga dia menemukan cara gitu untuk untuk membawa arsip yang ada di kepolisian itu gitu untuk di karyanya yang di Archives of Abuse gitu. Menurutku itu proses kreatif ya gitu. Aku sebagai pembaca gitu, wah gila buku ini tuh, ya maksudku buku ini keren tuh ya karena itu gitu, proses penciptaan bagaimana ide itu digagas gitu oleh si fotografernya sampai dia menjalani prosesnya sampai bagaimana karya foto itu jadi dan dia direpresentasikan gitu, entah itu di ruang publik atau di ruang pameran, itu terbaca, dibuka lah gitu istilahnya, dicentreke gitu. Nah, yang di chapter ketiga sendiri, sebenarnya di periode 78 sampai 2004 itu kan misalnya sudah mulai menggunakan arsip-arsip temuan gitu ketika dia di proyeknya Kurdistan itu ya gitu, dan di situ juga menarik ketika dia juga mengalami konflik gitu. Misalnya kayak kamu 6 minggu ya di sana, tapi kamu nggak menghasilkan foto apa gitu, tapi kamu malah bawa sekumpulan foto-foto orang lain gitu yang tapi yang buat Meselas itu penting gitu untuk diangkat gitu, dan dia kan langsung juga meriset ya untuk menggali cerita-cerita di balik foto-foto itu gitu. Buatku pendekatan Meselas juga mungkin karena juga udah dijelaskan di pengantar bahwa dia juga sering bersinggungan dengan orang-orang di luar dari studi lain gitu, mungkin antropologis gitu. Aku merasa juga Susan sadar betul soal sejarah lisan itu ya gitu, dan juga kritiknya dia atas foto jurnalistik gitu, yang dia merasa bahwa itu hanya peristiwa yang tampak di mungkin yang yang terjadi sebagai itu tuh dia sendiri sebagai fotografer nggak tahu gitu sebagai outsider. Nah, sebenarnya dari situ sih merasa dia memang riset gitu ya, kayak selanjutnya itu jelas sekali di chapter ketiga gitu, bagaimana juga yang di chapter ketiga kan juga fokusnya adalah project Meselas yang berbasis arsip gitu, yang kuat banget di aku itu adalah proyeknya dia ya reframing history itu gitu. Jadi arsipnya si Meselas ketika di negara konflik itu, Nicaragua ya kalau nggak salah, itu dihadirkan kembali gitu ketika misalnya perang itu udah berlalu gitu,
di display segitu gedenya gitu, di mana foto itu diambil gitu pada saat itu. Jadi misalnya kayak ada potongan tubuh mayat di atas bukit, nah itu dipamerkan segitu gede itu ya, di publik dipasang segitu gede gitu seperti billboard gitu. Dan juga misalnya orang memegang senjata di depan bangunan yang itu pada saat itu diambil di situ dan itu ditaruh gitu di situ. Dan juga di buku ini itu juga maksudnya ada dokumentasi karya itu ketika dihadirkan di ruang-ruang itu, di ruang publik atau di ruang pameran gitu. Itu sih aku melihat si Mesalas posisinya dia untuk melihat arsip ya itu memang dia, menurutku dia memang sadar betul itu sebagai sebuah sejarah gitu yang direpresentasikan lagi, dan buatku menarik banget ya karena kuat gitu ya, wow gitu arsip. Jadi itu kayak aku merasanya ketika foto itu dihadirkan di situ gitu, meskipun peristiwanya sudah berlalu, itu kan jadi semacam sejarah yang ditampakkan gitu, yang bukan baca buku atau baca teks gitu, tapi yang peristiwanya ditampakkan sedemikian rupa sehingga bisa jadi gitu warga atau orang-orang yang mengalami atau berada pada situasi pada saat konflik perang itu kan jadi semacam pengalaman memori kolektif gitu ya gitu, sejarah bersama gitu. Tapi juga buat yang nonton gitu atau yang melihat pada saat kini gitu, ada anak kecil gitu atau ada generasi muda yang nggak tahu peristiwa itu, jadi tahu gitu kan, sebagai sesuatu yang dia nggak tahu tapi jadi tahu gitu, ada sejarah itu di kotanya kayak gitu. Itu sih aku membaca itu. Maksudnya sebagai sebuah buku foto yang memang diniatkan untuk membaca Meselas dari tahun 71 sampai sekarang itu, misalnya untuk membacanya itu tersusun dengan runut gitu, dan aku sebagai pembaca itu memahami, menyelami, dan ini juga penting juga menurutku ya. Jadi setiap chapternya sendiri juga ada pembacaan orang lain dari ranah studi lain yang membaca foto-foto karyanya si Meselas ini gitu, dan itu kan buatku pengetahuan ya gitu, bagaimana mungkin karya Meselas dibaca dari cultural studies atau apa gitu ya. Maksudku ini komplit banget lah, paket komplit gitu untuk justru aku melihatnya buku foto ini itu bisa direferensi pengetahuan gitu, referensi pengetahuan kaitannya fotografi bukan lagi soal teknis gitu, tapi bagaimana gagasan atau karya itu dibuat, kemudian konteksnya apa gitu, dan kemudian dia direpresentasikannya seperti apa dengan respon orang gitu untuk karya itu gitu. Aku sampai kemudian berpikir gitu, buku semacam ini tuh nggak tahu ada nggak sih di buku-buku atau mungkin ada di institusi pendidikan fotografi gitu sebagai sebuah referensi gitu untuk penciptaan gitu, bisa jadi. Atau aku juga mengharapkan ini mungkin kayak impian gitu, ada nggak penerbit foto Indonesia yang kemudian memang meniatkan menerbitkan buku foto fotografer Indonesia yang mungkin pada zamannya itu dia sangat kuat gitu karyanya, dia juga dibuat semacam ini ya, maksudnya buku sebagai sebuah arsip pengetahuan gitu, sehingga kecenderungan untuk melihat bentuk akhir dari foto itu mungkin akan sedikit terurai gitu ya. Kalau kita suka bilang kenapa sih orang suka melihat foto itu hasil akhirnya aja gitu, tapi bisa jadi memang semesta pikirannya si fotografernya dalam memandang sesuatu, terus bagaimana sikap politisnya atau dia pada saat itu, atau juga proses kreatifnya dia itu bisa gitu ditemuin dan dibaca di buku foto. Gitu sih Kak Budi. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Hindra. Teman-teman yang belum pernah tahu bukunya seperti apa, buku Illusion oleh Mbak Swanti, buku Till Death Do Us Part Thomas Salfang, dan buku ini Susan Meselas in History, bisa lihat
video pratinjaunya ya, ada di YouTube. Linknya ya ada di mana-mana, bisa juga dicari aja di YouTube, search gitu. Eh, kita masih punya waktu kalau misalnya kita apa ya mau meneruskan percakapan. Kalau teman-teman yang hadir di sini ada komentar atau pertanyaan, saya persilakan terkait arsip atau terkait buku yang spesifik diulas sore ini. Belum ada? Kalau belum ada mungkin ya kita ngobrol-ngobrol dikit aja ya di antara kita gitu, maksudnya teman-teman yang sore ini mengulas. Saya mau nanya ke Mas Coach sebetulnya karena ya Mas Coach kan juga main-main dengan foto arsip keluarga gitu ya, yang temuan juga gitu. Belakangan juga bergabung dengan Mas Arif Furqon gitu di proyek Unhistory gitu. Mainannya itu juga foto arsip foto keluarga temuan, tidak jauh beda gitu dengan materinya Thomas Sofang gitu. Nah, bagaimana Mas Coach membandingkan apa ya yang terjadi di sini dengan di sana gitu, maksudnya dari sudut pandang apapun, dari sudut pandang materi arsipnya sendiri di sini bagaimana dan di sana bagaimana yang terbaca dari buku itu, atau bagaimana misalnya juga Mas Coach membandingkan praktekmu sendiri dengan prakteknya Sofang gitu, apa yang bisa diceritakan? Apa ya? Kalau kalau di sana mungkin aku membaca si praktek Sofan gitu, kayak di Shanghai gitu emang ada pembuangan khusus gitu yang dihadirkan dari pemerintah buat si pembuangan si klise ini, karena klisenya kan juga cukup berbahaya tuh buat apa karena dia mengandung silver nitrat gitu. Pikir juga si Thomas Sofin juga cukup beruntung karena pemerintah sana juga menyediakan fasilitas tersebut gitu. Kalau di sini mungkin apa ya? Kalau di sini malah pemerintah juga tidak menyediakan dan malah si arsip-arsip ini bisa jadi dibuang oleh keluarganya gitu loh. Jadi bisa tersebar di macam-macam daerah gitu. Misal yang kalau misal aku nyari di Jogja gitu, bisa jadi malah nemu arsip yang di daerah mana gitu. Jadi emang kayak tersebar luas gitu, dari yang Surabaya gitu tiba-tiba ada arsip orang Jakarta, terus yang dari mana gitu bisa jadi kayak acak gitu arsipnya. Ya kesebutannya gitu sih kalau dari praktek ngumpulinnya. Kalau apalagi ya kira-kira Mas? Oh, dari soal kecenderungan maksudnya ya kalau buku ini soalnya udah tematis ya, jadi kita nggak lebih luas dari itu ya. Oke, nggak jadi saya tanyain karena bukunya udah spesifik. Ya ini aja sih, pengen mencoba lagi-lagi tujuannya pengen membicarakan arsip secara luas gitu. Yang ya poin yang menarik juga sebetulnya dari Mas Coach adalah ketika tadi terus kamu curhat bahwa kamu juga nggak bisa komentar banyak karena belum mengalami pernikahan gitu. Itu jadi oh iya benar juga ya, memang jadi karena refleksi saya juga gini, meskipun saya juga saya keturunan Cina gitu, tapi ketika foto yang di situ itu juga saya nggak relate gitu. Karena pernikahan di Cina itu sudah sedemikian ya, tradisinya juga sebetulnya kuat gitu, sama seperti pernikahan Jawa atau pernikahan adat lain di sini gitu. Tradisinya cukup kuat, tapi pada saat yang bersamaan
pengaruh gaya hidup modern yang berlangsung pada saat itu juga kuat gitu. Makanya terus pernikahan tiba-tiba pakai rokok itu kan jadi wow gitu kan. Apa urusannya ada rokok di situ kayak gitu-gitu loh. Saya beberapa kali menghadiri upacara pernikahan orang Cina gitu ya. Di sini pernah juga di luar negeri, Cina diaspora ya, bukan Cina di Cina ya, tapi diaspora Cina di Asia Tenggara gitu. Bahkan di Indonesia dengan di Malaysia aja udah rasanya beda gitu. Ya gimana ya, memang jadi wow aja gitu, banyak hal yang jadi malah menimbulkan pertanyaan baru. Ini dulu kok bisa ada foto kayak gini tuh, bagaimana sebetulnya ini berlangsung pada saat itu gitu, karena kita kan sekarang cuma bisa melihat jejaknya gitu. Tapi emang apa ya, menurutku kalau aku kan juga beberapa ngumpulin tuh juga kayak lihat-lihat lagi arsipnya Anistorit gitu, kayak emang apa, aku juga dapat arsip yang keluarga jamu dan toko kelontong itu kayak emang yo masyarakat apa, yang berdarah Tionghoa gitu emang kayak mempunyai sense gitu, kayak bagaimana dia merekam gitu emang menjadi hal yang estetik ngono loh. Kalau kalau yang apa, misal aku ingin compare sama kayak orang Jawa gitu, yo wes yo fotonya juga sing yang apa biasa ngono loh. Kalau yang keluarga jamu itu emang tak pikir juga mempunyai sense artistik dan fotonya emang udah bagus gitu loh. Yang ya sama kayak si Sofin yang temukan gitu juga hampir-hampir mirip. Ngono. Ada pertanyaan ini dari Mbak Isti, jadi pengen tahu sih tentang mana yang ditentukan sebagai arsip begitu. Barangkali berbeda ya cara pandang dari pencipta sumber sama pembaca yang kemudian lebih mudah untuk merujuk foto yang arsip yang mana karena sudah dipilihkan dan dituangkan di buku foto misalnya. Nah, kalau dari fotografer dalam konteks ini pembuat foto dan sumber pertama gitu. Kan fotografer gitu kadang pada satu momen kalau motret itu kan sangat seringnya menghasilkan banyak foto ya. Ya inilah memang arsip itu sebagai apa yang lagi-lagi saya nggak mau untuk ini ya, untuk kumpul buku foto ini saya nggak mau arsip yang fix gitu, yang dalam pengertian sehari-hari gitu. Justru saya pengen meluaskan itu, makanya jadi ya dampaknya sih memang begini, jadi agak membingungkan. Jadi yang dimaksud arsip itu apa gitu. Misalnya waktu saya menghubungi Mas Gun yang akan mengulas pada sesi terakhir besok, Mas Gun juga nanya nih, ini arsip yang kayak gimana nih Bud gitu, karena dalam pandangan dia yang namanya arsip itu sudah lepas dari penciptanya gitu. Jadi sudah apa ya, sudah dipegang oleh pihak lain, sudah dikelola oleh pihak lain gitu. Kalau masih dipegang oleh penciptanya tuh kayaknya apa ya, beda gitu, bagi dia begitu. Nah justru itulah yang pengen saya bicarakan juga gitu. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Karena lagi-lagi saya juga nggak pengen memenjarakan pengertian arsip itu dulu gitu. Justru dibicarakan secara bebas dulu. Lalu misalnya lagi ya pembicaraan saya dengan Mas Ridwan gitu, Mas Ridwan yang apa namanya juga akan mengulas buku lain nanti pada sesi yang lain. Mas Ridwan bahkan mengira itu kita nggak ngomongin arsip yang dijadikan buku, tapi justru bagaimana praktek membukukan foto, membuat buku foto itu sendiri adalah tindak pengarsipan gitu. Dia mengiranya begitu. Jadi kan ini aspek lain lagi yang menarik untuk dibicarakan lebih lanjut gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke situ, ada waktu untuk ngomongin sampai situ. Gitu. Atau ada teman-teman lain yang pengen merespon komentar atau pertanyaan dari Mbak Isti ini, silakan. Pak Aji atau Mbak Hindra.
Belum ada? Belum Mas, saya belum. Kalau aku memandangnya ya gitu. Buku foto, maksudnya produk buku foto sendiri itu aja buatku juga arsip gitu. Jadi Susan Mesilas ini story itu juga arsip gitu. Dan dalamnya arsip, arsip di dalam arsip kali ya. Sebenarnya sama kayak film di dalam film mungkin begitu. Tapi maksudku ya, misalnya buku foto yang mungkin ini agak beda ya, maksudnya misal karyanya Mbak Swanti itu atau buku-buku foto lain yang memang diniatkan dia adalah produk dari si fotografer itu loh gitu. Itu kan kalau buatku juga itu adalah arsipnya, arsip gitu, arsipnya si fotografer dalam bentuk buku foto gitu. Arsip karyanya dalam bentuk foto. Gitu sih. Gitu. Bahkan misalnya kalau fotografer dengan sadar bahwa ketika dia misalnya bikin satu project gitu, ada kumpulan apapun itu yang berkait dengan project itu dicatat oleh dia gitu. Foto ya itu buatku ya itu arsip gitu, sekumpulan arsip. Meskipun masih dimiliki oleh dia gitu. Atau kalau apakah misalnya masa kalau dia udah lepas dari tangannya dia baru dibilang arsip gitu. Buatku enggak ya. Aku merasanya enggak. Jadi misalnya punya kesadaran arsip. Karena nggak aku jadi di tulisannya Budi ya kayak kesulitan mencari fotografer yang mungkin kayak dia punya kesadaran atau dia punya catatan arsipnya yang kalau dia ketika misalnya buku fotonya ingin memuat tentang tokoh fotografer siapa gitu. Jangan-jangan memang kesadaran untuk melihat catatan proses sebagai arsip juga kurang gitu, nggak semua kreator sih gitu sadar soal itu, atau bahkan ada yang nggak bisa gitu karena misalnya ketika aku jadi pencatat proses gitu, aku memang ditugaskan untuk mencatat prosesnya seorang penari gitu sampai dia bikin pertunjukan gitu kayak gitu karena dia nggak bisa menulis atau dia nggak bisa merunut gitu. Itu sih, tapi buatku penting sih karena memang catatan-catatan itu tuh biar nggak jadi mitos gitu. Bayanganku ya gitu, misalnya ada fotografer bagus banget gitu yang karyanya mungkin gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa diulik gitu bagaimana penciptaannya gitu. Sebenarnya ya arsip-arsipnya dia itu penting sih buat mungkin dibagikan dalam sebuah konteks pengetahuan ya gitu sih. Menjawab atau enggak? Enggak menjawab. Oke, gitu. Oke. Ya, ini juga komentar yang menarik soal lagi-lagi soal bagaimana membuat buku foto itu juga tindak pengarsipan. Ini apa ya? Ya waktu tadi Pak Aji bercerita soal waktu teman-teman fotografer mulai bersemangat gitu, semangatnya membara untuk kemudian bikin buku foto pada 2010-an itu juga saya sempat mendengar ada beberapa orang yang melontarkan kenapa bikin buku foto, karena bagi mereka buku foto itu abadi gitu. Maksudnya nggak seperti pameran. Kalau pameran kan orang harus ke sana, harus ke galerinya, dan itu jangka waktunya tertentu, katakanlah seminggu, 2 minggu, dan setelah itu selesai gitu. Tidak berbekas. Sementara buku foto adalah pameran yang bisa dibawa kemana-mana, dan selama bukunya nggak rusak kan itu bisa disimpan terus gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi artinya kesadaran bahwa ini buku menjadi menjadi jejak gitu yang ditinggalkan, arsip juga gitu. Komentar tambahan. Lalu ada pertanyaan dari Mas Daniwo, tapi ini pribadi ya. Sore Mas Budi, desain buku foto Susan Mesilas unik, membuat kita memutar buku secara vertikal dan horizontal. Apa ada informasi terkait pilihan desain ini? Saya tidak punya informasi itu, nanti saya coba cari juga deh, nanti kapan-kapan bisa kita obrolkan. Lalu dari Safira Jinan, permisi izin bertanya. Menurut Mbak Hindra, dalam pembuatan buku In History ini, apakah Mesilas hanya menyuarakan dan mengambil permasalahan tersebut, atau beliau juga berusaha untuk merasakan atau relate to apa yang
para refugees lalui? Karena kan Mesela sendiri tetap pendatang dalam objek-objek fotonya, bukan objek-objek tersebut datang dari permasalahan beliau. Dan apakah sebuah seniman atau fotografer bisa mengambil suatu permasalahan tanpa merasakan hal yang sama? Dan jika bisa, apakah hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari karya yang akan dibuat? Terima kasih. Gimana Mbak Hindra, komentarmu? Masih di mute Mbak Hindra. Pertanyaan-pertanyaan ini tuh kadang sering muncul gitu ya buat seniman gitu, buat mungkin nggak hanya fotografer gitu, seniman, dan juga akhir-akhir ini sering dibicarakan gitu, terutama untuk seniman yang sering mengangkat isu-isu misalnya kelompok marginal gitu. Dalam pengetahuanku aja ya, masuk misalnya berusaha merasakan atau relate pada apa yang para refugees lalui itu kan, misalnya kalau misalnya perang konflik gitu, pertanyaannya adalah apakah dia harus merasakan perang juga gitu kan? Enggak kan, tetap maksudnya bagaimanapun seniman itu atau siapa fotografer yang ingin mengangkat suara atau ingin menyampaikan sesuatu dari negara tersebut, tentu tetap saja dia orang lain gitu, dan ini disadari banget sama Miselas gitu. Justru karena dia sadar itu gitu, dia sadar dia outsider gitu, sebenarnya kenapa dia misalnya dia juga punya pertanyaan ketika ini tuh juga pertanyaan dasarnya si Miselas gitu ya. Jadi ketika dia motret itu ada pertanyaan-pertanyaan basic gitulah, misalnya aku moto ini buat apa sih gitu, siapa yang aku foto, dan apakah suara ini suaraku sebagai fotografer atau suaranya si orang ini nih gitu yang ingin aku angkat gitu. Sehingga sebenarnya dia tuh berusaha gitu untuk apa yang dia ungkap gitu, yang dia angkat ke atas itu. Jadi mungkin itu juga strategi ya gitu. Jadi ketika misalnya dia mengumpulkan foto temuan, misalnya ada keluarga Kurdi gitu, penari Kurdi yang dia kumpulkan untuk proyek Kurdistan itu foto tuh, terus di bawahnya tuh ada teks. Nah, teksnya itu tuh bukan suaranya bukan suaranya si Miselas gitu, tapi suaranya si pemilik foto ini bercerita pada situasi itu gitu, foto itu terjadi gitu. Di situ sendiri sebenarnya kan yang aku pelajari soal sejarah lisan gitu kan, sebenarnya kayak metode pendekatan ini sendiri itu memang justru langsung si pelaku sejarahnya atau memungkinkan untuk juga korbannya atau orang yang berbangun itu untuk bicara soal Kurdi itu gitu. Karena si Miselas paham bahwa ya orang yang paham tentang Kurdi itu ya orang Kurdi sendiri gitu, bukan dia gitu, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dia sempat bilang sih ya, kalau misalnya nanti ada yang mau nambahin atau aku salah pengertian, dia sebenarnya juga pada satu titik itu merasa bahwa sudah nggak penting gitu fotonya itu adalah fotonya itu harus foto aslinya dia motret gitu. Tapi dari arsip itu atau misalnya dari arsip investigasi kekerasan domestik yang dia bisa akses di kepolisian itu, buat dia itu sendiri kan sudah fakta ya gitu, maksudnya bahwa kekerasan itu terjadi, dan itu yang penting buat dia adalah itu tuh muncul gitu, karena sebagai arsip kekerasan sendiri dia hanya disimpan gitu sebagai laporan kekerasan gitu. Kita nggak misalnya orang nggak pernah tahu sebenarnya kayak apa gitu. Dan di buku ini sendiri data statistiknya sendiri juga dimunculkan sih gitu, sebagai data riset fakta gitu yang terjadi, misalnya 90% perempuan adalah korban kekerasan domestik di sana dan lain sebagainya gitu sih. Tapi selama nggak tahu, aku merasanya bahwa sebagai seniman gitu memang punya tanggung jawab sih gitu, punya tanggung jawab. Ini juga sih kritik buat seniman yang misalnya datang ke satu tempat gitu, ngambil isu tertentu, setelah karyanya jadi udah gitu ngilang gitu. Atau kalau fotografer mungkin
pertanyaan-pertanyaan ini penting buat ditanyakan lagi gitu untuk narasumbernya gitu ketika hasil karyanya tuh kan dianggap representasi ya gitu. Itu tuh misalnya mau ada tema kemiskinan gitu. Kalau misalnya sudah dicek gitu, cek recheck gitu. Ini juga pengalamanku di proyek terakhirku yang soal lansia dan terutama juga mengangkat isu 65 gitu. Itu kan sangat sensitif gitu. Jadi memang segala hal yang dihasilkan dalam produk seninya ini itu juga harus dikonfirmasikan gitu ke narasumbernya gitu. Kan bisa jadi pembacaannya si fotografer tuh ya nggak mewakili si narasumber atau si subjek atau isu yang ingin dia angkat kayak gitu sih. Maksudku selama meskipun outsider tapi selama misalnya pendalamannya atau risetnya pendekatannya ke wilayah itu dilakukan dengan dalam tanda kutip etika-etikanya juga dilalui ya gitu. Buatku sih nggak apa-apa ya gitu. Maksudnya memang tugasnya seniman atau fotografer mungkin memang dia punya fungsi yang juga menyuarakan atau mengangkat hal-hal yang terpendam gitu istilahnya ya. Nggak disuarakan kayak gitu. Gitu sih. Semoga membantu ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mbak Isti lagi. Membuat buku foto adalah membukukan arsip-arsip foto terpilih, tanda tanya. Mohon maaf, aku masih mengelaborasi dengan praktek mengclipping. Apakah ada teman yang mau berkomentar? Pak Aji, Mbak Hindra, Mas Coach? Loh, panjang. Tapi, ini Mbak Isti lagi ya, tapi yang tadi diceritakan Mbak Indra soal pencatatan proses itu memang sudah jarang dilakukan sih, betul banget. Contohnya seperti menuliskan proses pembuatan penciptaan tari misalnya. Kepentingannya memang semisal entah kapan ada orang yang tidak sejaman dengan tarian A diciptakan, ya mereka bisa menjejak bukan hanya dari bentuk tarian yang terekam di video, namun juga gagasan, motivasi, perasaan, dan apapun yang melekat dalam tari dari si koreografernya, baik untuk dituliskan. Nah, tulisan-tulisan ini dan juga dokumentasi visual yang ia hadir sebagai juru bicara si koreografer biasa disebut arsip. Nah, ini mungkin juga ya sekalian pertanyaan tadi ya, membukukan arsip foto terpilih itu ya memang namanya bikin sesuatu gitu. Kita nggak hampir nggak mungkin bisa menampilkan semuanya. Kita bikin pameran nggak mungkin bisa semua foto dipamerkan. Bikin buku nggak mungkin bisa semua foto dimasukkan dalam buku. Ya kan? Pasti ada proses penyaringan gitu, dipilih, dipilah, dikelompokkan, dikategorikan, disusun, diurutkan dan sebagainya. Ada proses itu. Dalam dalam pengarsipan pun saya rasa juga begitu gitu. Ada hal-hal yang oleh pengarsipnya dirasa ini penting atau ini perlu diletakkan di mana gitu. Ada juga yang tidak, ini nggak terlalu penting lah gitu, nggak usah disimpan, ini bisa dialihkan atau ini bisa, dalam hal pengkategorian aja sama-sama pentingnya tapi yang A kategorinya ini, yang B kategorinya lain, yang C kategorinya lain, itu kan juga sudah mempengaruhi bangunan gitu, mempengaruhi arsip atau produk yang dibangun gitu. Jadi memang ya pilihan itu pasti ada gitu. Yang ditampilkan adalah yang terpilih itu iya. Makanya dalam hal pencatatan tadi dikaitkan dengan hal pencatatan yang disampaikan Mbak Indra dan diangkat oleh Mbak Isti ini ya memang itu yang jadi perlu dilihat gitu. Perlu dilihat tapi sekaligus juga sayangnya kalau kita mau melihat lihatnya kemana, karena tidak banyak yang melakukan itu seperti yang dibilang ini. Kalau kita pengen tahu buku foto tertentu itu penyusunnya bagaimana sih, metode pembuatannya atau berdasarkan apa gitu-gitu, nggak semuanya loh menyampaikan itu katakanlah di kata pengantar atau apa kayak gitu. Nggak semuanya juga bisa ditanya lagi gitu. Ya contoh gampangnya buku foto, kalau teman-teman familiar dengan buku foto The Americans gitu,
buku fotonya Robert Frank itu. Dalam buku itu sendiri kan nggak hampir nggak ada informasi apapun gitu yang bisa jadi provenance gitu, bahwa kenapa karya ini penting dan sebagainya. Hal-hal itu kan kita taunya kemudian ketika orang terus ngulik ke sumber lain gitu di luar buku itu, ya nanya ke fotografernya, nanya ke orang-orang di sekitarnya bagaimana si Robert Frank itu berkarya, menciptakan berapa ribu karya yang dipilih dengan cara bagaimana sampai jadi buku itu. Nah itulah yang kok malah jadi ninggalin pertanyaan ya sore ini, tapi nggak apa-apa lah gitu. Oke. Sudah jam Pertanyaan 17 lebih. Kenapa? ini pertanyaan yang Ya mungkin jadi refleksi gitu lah ya. Jam 17.26 waktu kita sore ini sampai 17.30. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi? Oh, ada. Mungkin melihat buku foto itu apakah dia alih media dari pameran ke foto atau seperti apa gitu? Dari pameran galeri ke buku. Wah, ini juga tergantung juga Mbak Isti. Maksudnya ada orang yang apa ya? Ya dalam bikin buku foto ya kayak tadi saya ceritakan, mindsetnya adalah ini pameran yang bisa dibawa-bawa gitu. Ada yang seperti itu, sadar atau nggak sadar ya. Tapi ada juga yang motivasinya lain gitu, yang niatannya lain. Jadi ini nggak bisa dipukul rata bahwa terus kemudian semua buku foto adalah alih media galeri menjadi buku, itu nggak mesti begitu. Tetap perlu dicek ke pembuatnya. Oke, kalau tidak ada, saya sudahi ya, saya tutup saja sesi sore ini. Maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah ikut ngobrol bersama kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mengulas. Terima kasih Pak Aji, terima kasih Mas Coach, terima kasih Mbak Hindra. Malam nanti masih ada sesi kedua, sesi satu lagi. Jam 19.30 WIB nanti kita akan bertemu dengan Mbak Lisi Strata, membahas Sepur Uap di Jawa Tempo Dulu. Mas Ridwan Siregar yang akan membahas buku Holy Bible. Dan ketemu saya dengan Ibu Kurnia yang akan membicarakan buku Bertukar Tangkap dengan Lepas, Sesilangan dan Lintasan 20 Tahun Teater Garasi dalam Foto. Itu saja dari saya Budi Darmawan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, sudah ikut ngobrol. Sampai jumpa nanti malam dan besok. Dadah.